Halo semuanya, kami dari kelompok 5 riset operasi. Kami di sini akan mempresentasikan algoritma Dijkstra jalur terpendek Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Fajri Andika Razi dengan NIM 2233761. Yang kedua, Rehan Dani Eka Saputra dengan NIM 2233739. Dan yang ketiga, Muhammad Adi Rifano dengan NIM 2233733. Dan yang keempat, Septinza Naswa dengan NIM 2233716. Dan yang kelima, Rifu Alamsyah dengan NIM 2233785. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke latar belakang. Mobilitas yang efisien antara lokasi strategis merupakan kebutuhan utama dalam membentuk kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan logistik di suatu wilayah. Di Provinsi Sumatera Barat, salah satu rute penting dalam sering dilalui masyarakat adalah jalur antara Pasaraya Padang yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi kota dan Bandara Internasional Minangkabau atau BIM sebagai pintu gerbang utama transportasi udara di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, riset operasi menawarkan berbagai pendekatan kuantitatif untuk menyelesaikan permasalahan optimalisasi jalur. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dan terbukti efektif untuk menentukan jalur terpendek dalam suatu jaringan adalah algoritma Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan mencari jarak minimum dari titik asal menuju seluruh titik lainnya dalam suatu graf berbobot. Di sini rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana memodelkan jaringan jalan Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau dalam bentuk graf berbobot. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau. Dan yang ketiga, rute mana yang merupakan jalur terpendek berdasarkan hasil perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra. Yang selanjutnya, tujuannya yang pertama, untuk memodelkan jaringan jalan dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau dalam bentuk graf berbobot. Yang kedua, untuk menerapkan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau. Dan yang ketiga, untuk menentukan rute terpendek berdasarkan hasil perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma graf yang digunakan untuk menemukan jalur pendek dari satu simpul atau node sumber ke semua simpul lainnya dalam graf berarah atau tak berarah dengan bobot non-negatif. Langkah-langkah algoritma Dijkstra sendiri yang pertama itu tetapkan jarak semua simpul terhadap simpul A, yaitu infinity atau tak hingga untuk simpul yang lain dan nol untuk simpul A. Dua, tandai semua simpul dengan status belum dikunjungi. Jadikan simpul awal sebagai simpul terkini. Tiga, untuk node terkini, hitung jarak semua tetangga simpul ini dengan menghitung jarak dari awal simpul. Empat, setelah selesai mengecek semua tetangga dari semua simpul terkini ditandai dengan status sudah dikunjungi. Lima, ulang langkah 3 hingga 5 hingga semua simpul telah dikunjungi. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Yang kelebihan algoritma Dijkstra sendiri yang pertama dapat digunakan untuk memetakan jalur-jalur alternatif apabila jalur utama mengalami hambatan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan rute terpendek dan aliran maksimum. Elemen-elemen bobot dari rute tersebut berupa jarak tempuh, biaya, maupun hal lainnya. Sedangkan kekurangan algoritma Dijkstra sendiri, yang pertama, algoritma Dijkstra tidak bisa digunakan jika ada jalur dengan nilai negatif. Jika dipaksa, hasilnya bisa salah. Yang kedua, algoritma Dijkstra menghitung jarak ke semua simpul. Padahal terkadang kita hanya butuh jarak ke satu simpul tujuan. Ini bisa membuat proses jadi lebih lama dari yang dibutuhkan. Selanjutnya itu penerapan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Langkah-langkah yang akan dilakukan yang pertama, tetapkan jarak semua simpul, yaitu tak hingga, kecuali simpul awal yaitu nol. Dua, tandai semua simpul belum dikunjungi. Tiga, perbarui jarak tetangga dari simpul aktif. Empat, tandai simpul aktif sebagai dikunjungi. Lima, ulangi hingga semua simpul dikunjungi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ini adalah penerapan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Berikut kami tampilkan gambar dari Google Earth, yaitu gambar yang sebelah kiri ini menjelaskan tentang rute terpendek yang bisa diperoleh dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau. Dan yang gambar sebelah kanan ini merupakan uh, not hasil perhitungan itu berbentuk graf berbobot. Dari hasil tabel tersebut diperoleh bahwa penyusunan tabel yang berisi not yang dikunjungi dan jarak minimal dari titik awal ke masing-masing not. Dimulai dari not 1, lalu diperbarui jarak ke tetangganya dengan hasil sebagai berikut. Diperoleh not pertama, kedua itu dengan jarak 2,42 kilo, dan yang kedua itu ada not 1 ke not 3 dengan jarak 2,53 kilo. Karena not 1 selesai dengan perolehan hasil jarak terkecilnya yaitu 2,42 kilometer, dilanjutkan dengan not 4 dengan menggunakan not 2. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Jarak dari not 2 ke 3 yaitu 3,76 kilometer, dan not 2 ke 4 jaraknya yaitu 6 kilometer. Hasil hasil tersebut diperoleh dari penjumlahan hasil perhitungannya. Karena not 2 selesai dengan perolehan jarak terkecil yaitu 3,76 kilometer, dilanjutkan dengan menggunakan not 3. Eh, Diperoleh hasilnya sebagai berikut. Eh, Not 3 ke 4 itu dengan hasil 6,07 kilometer. Dengan hasil tersebut, jarak yang dihasilkan tidak kecil dari not 2 ke 4, yaitu 6,00 kilometer. Jadi tidak diubah dan dilanjutkan ke not 4. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Kemudian lanjut ke not berikutnya ada dari not 4 seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu ada dua rute. Yang pertama itu dari not 4 ke not 5 diperoleh total hasil jaraknya yaitu 14,10 km. Dan yang kedua itu not 4 ke not 6 diperoleh hasil yaitu 19,80 km. Berdasarkan jarak terpendek akan diperoleh dilanjutkan ke not yang dengan jarak yang terkecil yaitu kemudian berdasarkan perhitungan dari jarak dari not 5 dan ke 6 diperoleh hasil jaraknya itu 21,22 km, lebih besar dari jarak not sebelumnya itu not 4 ke not 6 dengan jarak 19,80 km. Dari hasil tersebut bisa diperoleh jarak terkecil untuk sampai ke tujuan yaitu dari Bandara Internasional Minangkabau yaitu sebesar 19,80 km dengan rute not 1 menuju not 2 yaitu ke empat melalui Jalan Es Parman dan lanjut ke not 6 melalui Jalan Profesor Hamka. Nah, berikut hasil akhir jaringan pemodelan kerap berbobot 6 simpulnya, yaitu diperoleh hasil dari jarak dari terkecil dari not 1 ke 6 yaitu 1980 meter atau 19,80 km. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jaringan jalan dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau dapat dimodelkan sebagai graf berbobot, di mana simpul-simpul mewakili titik-titik persimpangan atau lokasi penting, dan sisi-sisi mewakili ruas jalan dengan bobot berupa jarak antar titik. Yang kedua, algoritma Dijkstra terbukti efektif dalam mencari rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan cara menghitung jarak minimum secara bertahap dari simpul asal ke simpul-simpul lainnya.
Proses iteratif ini memastikan bahwa jalur terpendek dapat ditemukan secara sistematis. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penerapan algoritma Dijkstra, jalur terpendek dari Pasaraya Padang ke Bandara Internasional Minangkabau adalah melalui rute 1, 2, 4, dan 6, dengan total jarak tempuh sebesar 19,8 km. Jalur ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan perjalanan yang efisien dari segi jarak tempuh. Yang selanjutnya yaitu saran. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, yang pertama adalah untuk penelitian dapat mengembangkan model dengan mempertimbangkan faktor tambahan, seperti waktu tempuh aktual, kondisi lalu lintas, dan jenis jalan untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, penggunaan alat bantu seperti software pemrograman, misalnya Python atau R atau aplikasi GIS, dapat meningkatkan efisiensi dalam pemodelan jaringan jalan dan perhitungan algoritma Dijkstra, terutama untuk skala wilayah yang lebih besar. Dan yang terakhir, dari hasil penerapan algoritma Dijkstra ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, pengelola transportasi, dan masyarakat umum sebagai acuan dalam perencanaan transportasi dan pengembangan sistem navigasi berbasis data. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.